Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi sabbahatil kainatu bihamdihi wa anatil wujuhu li'azamatihi wa majdihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah allazi ja'ala as-salata 'alal mu'minina kitaban mawquta. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat saudara pembawa acara, para pembicara yang berbahagia, dan teman-teman sekalian yang saya cintai. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan alam semesta. Dialah yang telah menjadikan ibadah solat sebagai suatu kewajiban bagi orang beriman. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap atas Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk jalan yang benar, sebagai penganjur agama yang lurus, dan kepada keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya. Semoga tetap mendapatkan kesejahteraan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, terima kasih saya ucapkan kepada pembawa acara yang sudi memberikan waktu kepada saya untuk berpidato di hadapan saudara sekalian. Adapun tema pidato saya adalah salat pilarnya agama. Sungguh salat adalah sarana untuk menenangkan jiwa dan menyucikan ruh. Begitu juga salat adalah cara untuk mengadakan komunikasi antara hamba dengan Khaliknya yang hakiki. Baik yang lemah maupun yang kuat, yang fakir maupun yang kaya, semuanya sama di hadapan Allah kecuali ketakwaannya. Dengan menjalankan salat yang khusyuk, seseorang akan menjadi baik perilakunya dan waktu-waktunya menjadi bersih dari perbuatan-perbuatan yang mendatangkan dosa. Orang yang beriman mendapatkan kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala pagi dan sore, mulai sebelum terbit matahari sampai sesudah terbenam matahari. Hendaknya selalu ada di jalan Allah yang Maha Agung, yaitu dengan menjalankan salat, membaca kitab Allah ketika berdiri, membaca tasbih ketika rukuk dan sujud, serta membaca salawat atas Nabi Muhammad SAW ketika duduk tasyahud. Sungguh dalam Islam, salat mempunyai tempat yang paling istimewa dibanding ibadah yang lainnya. Tidak ada ibadah yang menandingi ibadah salat, karena salat adalah termasuk pilar agama Islam. Tanpa salat maka Islam tidak akan tegak. Nabi SAW bersabda, Ra'sul amril Islamu wa imaduhu salatu wa zarwatu sanamihil jihadu fi sabilillah. Pokok segala perkara adalah Islam, dan pilar Islam adalah salat, sedangkan puncaknya adalah berjihad di jalan Allah. Salat dan ibadah yang pertama kali diwajibkan kepada Rasulullah tanpa perantaraan siapapun pada malam Isra Mi'raj. Diriwayatkan dari Anas, diwajibkan salat atas Rasulullah SAW pada malam Isra pada mulanya 50 kali, kemudian dikurangi hingga menjadi 5 kali. Lalu Muhammad dipanggil, "Ya Muhammad, tidak akan aku ganti lagi firmanku, sesungguhnya dengan 5 kali ini bagimu sama dengan yang 50." Ibadah salat adalah amalan hamba Allah yang pertama kali dihisab di hari kiamat. Dari Abdullah ibnu Qurtin berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, An Abdullah ibni Qurtin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Awalu ma yuhasabu alaihil abdu yaumal qiyamatis shalah, fa in saluha sairu amali, wa in fasadat fasada sairu amali. Dari Abdullah ibnu Qurtin, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan hamba Allah yang pertama kali dihisab nanti di hari kiamat adalah salat. Jika salatnya baik, maka amalan lainnya ikut baik, dan jika salatnya rusak, maka seluruh amalannya akan rusak. Hadirin hadirat yang berbahagia, salat adalah wasiat Rasulullah yang terakhir sebelum beliau mengembuskan nafas yang terakhir. Beliau bersabda, jagalah salat dan apa yang menjadi tanggunganmu. Di dalam Al-Quran, kadang-kadang Allah menyebut kata salat dibarengi dengan kata zikir, tetapi kadang-kadang dibarengi kata zakat, kadang pula dibarengi kata sabar, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala berikut, Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah
atau salat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Wa aqimus sholata wa atuz zakah, dan dirikanlah salat, tunaikan zakat. Quran Surah Al-Baqarah 43. Wasta'inu bis sabri was shalah, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Quran Surah Al-Baqarah 45. Salat adalah wajib bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan, selagi nyawa masih melekat di badan. Dilarang bagi seorang muslim bermalas-malasan dalam salat. Bagi orang sakit, menunaikan salat dengan duduk, bahkan jika tidak mampu duduk boleh dengan berbaring. Dan bagi orang yang dalam medan perang pun tetap wajib salat, tidak boleh meninggalkannya, mendirikannya dengan berbagai macam gerakan yang telah diatur oleh Allah. Allah berfirman, hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah semua salatmu dan peliharalah salat wusta, berdirilah untuk Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Quran Surah Al-Baqarah 238. Salat adalah perkara yang besar yang membutuhkan petunjuk khusus. Karena itu Nabiullah Ibrahim memohon kepada Allah supaya Allah menjadikan dirinya dan keturunannya menjadi orang-orang yang tetap menegakkan salat. Maka Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankan doaku. Quran Surah Ibrahim 40. Sungguh ibadah solat banyak mengandung rahasia dan hikmah yang mempengaruhi perilaku seseorang dan masyarakat. Jika kita mengkaji nas-nas yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi, maka kita akan mengetahui rahasia-rahasia dan hikmah-hikmah tersebut. Nabi bersabda, jika kamu sekalian mendirikan solat, sesungguhnya kamu bermunajat kepada Allah, yaitu berdialog langsung dengan Allah. Dan dengan bermunajat, seseorang merasa bahwa Allah benar-benar ada di dekatnya. Dia mendengarkan dan mengabulkan doa mereka. Jika seseorang sudah terbiasa mendirikan solat 5 kali sehari semalam, maka akan bangkitlah kekuatan rohaninya dan merasa bahwa Allah selalu membackingi mereka dengan kekuatan dan pertolongan, serta ia selalu menyertainya. Hadirin yang dirahmati Allah, orang yang solat tidak akan bisa dekat dengan Allah kecuali kalau sudah bersih dari sifat-sifat yang tercela dan buruk. Allah berfirman, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Sungguh beruntunglah orang-orang yang membersihkan diri dengan iman dan dia ingat nama Tuhannya lalu dia salat. Quran Surah Al-A'la 14-15. Dengan salat inilah sarana untuk membersihkan diri. Kerana itu kita temukan ayat yang menerangkan bahawa salat adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jika seseorang mengerjakan salat menghendaki ketenangan jiwa dan berakhlak mulia, maka haruslah ia berperilaku baik dengan dan berguna tenaganya di tengah-tengah kehidupan masyarakat di mana dia hidup demi kemaslahatan orang banyak. Khusyuk dalam salat adalah suatu keharusan, yaitu dengan hafalan dan ingatan yang sempurna serta menghayati dengan sungguh-sungguh bacaan dan gerakan-gerakan dalam salatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam solatnya. Quran Surah Al-Mu'minun 1-2. Jika seseorang solat tanpa khusyuk, maka sedikitlah pengaruhnya terhadap perilakunya, bahkan bisa jadi tidak membuahkan apa-apa. Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan berguna bagi kita semua. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa klik like and subscribe dan aktifkan notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.